Halo para jiwa pemenang, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa tampil penuh wibawa dan karisma, baik dalam kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, maupun dalam hubungan sosial. Kalau kalian merasa butuh sesuatu yang bisa membuat orang lain lebih menghargai dan mempercayai kalian, video ini pasti cocok banget buat kalian. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis, ya? Karena ada banyak hal yang perlu kita bahas, dan percaya deh, setelah nonton ini, kalian bakal merasa lebih percaya diri dan punya aura yang lebih positif. Yuk, langsung aja kita mulai. Apa itu wibawa dan karisma? Oke, sebelum kita masuk ke cara membangun wibawa dan karisma, kita harus pahami dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dua kata ini? Wibawa itu bukan cuma soal bagaimana cara kita berbicara atau berpakaian, tapi lebih kepada kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain dengan sikap dan tindakan yang penuh rasa hormat dan kebijaksanaan. Orang yang berwibawa itu biasanya punya pendirian yang jelas, bisa mengambil keputusan yang bijak, dan gak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Jadi wibawa itu lebih ke inner strength kita, yang memancarkan energi positif ke sekitar. Sedangkan karisma itu adalah daya tarik yang lebih keluar, seperti magnet yang menarik perhatian orang. Orang yang punya karisma biasanya bisa membuat orang lain merasa nyaman dan terinspirasi hanya dengan keberadaannya. Nah, yang menarik, wibawa dan karisma ini nggak harus dilahirkan loh. Keduanya bisa dilatih, dan itulah yang akan kita bahas di video ini. Sekarang, mari kita lanjutkan ke langkah pertama untuk membangun wibawa dan karisma ini dalam diri kita. Membangun kepercayaan diri yang sehat. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan untuk bisa tampil penuh wibawa dan karisma adalah dengan membangun kepercayaan diri. Tapi, bukan kepercayaan diri yang berlebihan, ya. Kepercayaan diri yang sehat adalah kunci utama untuk membuat orang lain bisa merasakan aura positif kita. Cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Coba pikirkan deh, apa sih hal-hal yang kalian kuasai? Apa hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki? Ketika kita bisa menerima kekurangan dan mengapresiasi kelebihan kita, otomatis rasa percaya diri akan muncul. Jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena perjalanan setiap orang itu berbeda. Gak perlu khawatir jika kepercayaan diri kalian masih kurang. Latihan terus dan berikan diri kalian waktu. Cobalah untuk berbicara di depan umum, berinteraksi lebih banyak dengan orang lain, dan lakukan hal-hal yang bisa membuat kalian merasa lebih nyaman dengan diri sendiri. Oke, sekarang kita sudah mulai membangun kepercayaan diri, tetapi bagaimana dengan kemampuan untuk menarik perhatian orang lain? Ini dia tips kedua. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat video selanjutnya dengan cara subscribe, like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. Menunjukkan sikap yang positif dan bijaksana. Selanjutnya, untuk bisa tampil lebih berwibawa dan karismatik, kita harus menunjukkan sikap yang positif dan bijaksana dalam setiap interaksi. Ini bukan soal menjadi orang yang selalu benar atau mengontrol segalanya, tapi lebih kepada bagaimana kita menghargai pendapat orang lain dan bisa bersikap tenang dalam situasi yang sulit. Coba deh, perhatikan orang-orang yang kalian anggap berwibawa. Mereka biasanya bukan tipe orang yang buru-buru memberikan pendapat atau reaksi. Mereka lebih suka mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami sudut pandang orang lain, dan baru memberikan respons yang matang. Jadi, kalau kalian ingin orang lain menghormati kalian, mulailah dengan menjadi pendengar yang baik dan berpikir dulu sebelum berbicara. Selain itu, ketenangan dalam menghadapi masalah juga sangat penting. Orang yang bisa tetap tenang dan rasional dalam situasi apapun akan terlihat lebih wibawa dan bisa menginspirasi orang di sekitarnya. Sekarang kita sudah punya sikap yang bijak, tapi apa sih yang bisa membuat kita lebih menonjol di mata orang lain? Penampilan yang tepat dan profesional. Meski kata orang,
Jangan menilai buku dari sampulnya, tetapi kenyataannya, penampilan tetap mempengaruhi cara orang memandang kita loh. Nah, penampilan di sini bukan berarti kita harus selalu berpakaian mahal atau super rapi. Yang penting adalah tampil sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kalian datang ke acara formal, ya pastikan tampil profesional. Kalau ke acara santai, ya sesuaikan dengan suasana. Selain pakaian, bahasa tubuh juga sangat penting. Cobalah untuk menjaga postur tubuh yang tegak, berjalan dengan percaya diri, dan hindari kebiasaan-kebiasaan yang bisa memberi kesan negatif, seperti menggigit kuku atau memainkan rambut. Semua itu mempengaruhi bagaimana orang memandang kita. Tapi penampilan saja nggak cukup, teman-teman. Kita juga perlu membangun hubungan yang baik dengan orang lain loh. Gimana caranya? Simak terus. Membangun hubungan yang positif. Salah satu kunci utama untuk memiliki karisma adalah kemampuan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Orang yang memiliki karisma seringkali dikelilingi oleh banyak orang, karena mereka bisa membuat orang lain merasa dihargai dan diterima. Untuk membangun hubungan yang positif, penting untuk selalu menunjukkan rasa empati. Cobalah untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Jangan hanya fokus pada diri sendiri atau kepentingan pribadi. Hal kecil seperti memberikan pujian tulus, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menunjukkan bahwa kita peduli, bisa menciptakan kesan yang sangat positif. Nah, kita sudah bahas banyak hal, tapi ada satu lagi yang sangat penting untuk membangun wibawa dan karisma, dan itu adalah ketulusan. Penasaran apa maksudnya? Ketulusan dalam tindakan. Selanjutnya adalah ketulusan. Jangan pernah berpura-pura atau hanya tampil untuk mencari perhatian. Ketulusan adalah fondasi dari wibawa dan karisma yang sejati. Ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus, orang lain akan merasakannya. Dan ketika orang merasakan ketulusan kita, mereka akan lebih menghargai dan menghormati kita. Tidak ada yang lebih berwibawa dari seseorang yang bisa tetap rendah hati meski memiliki banyak pencapaian. Ketulusan membuat orang merasa nyaman berada di dekat kita, dan ini adalah cara terbaik untuk membangun karisma yang sejati. Bonus tips, bagaimana menjaga wibawa dan karisma tetap konsisten. Teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri video ini, saya ingin memberikan sedikit tips tambahan tentang bagaimana agar wibawa dan karisma yang sudah kita bangun tetap konsisten. Karena, seperti yang kalian tahu, kalau kita nggak hati-hati, hal-hal yang sudah kita bangun bisa mudah pudar. Yang pertama adalah konsistensi. Jika kita sudah mulai memperbaiki sikap, penampilan, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain, pastikan kita menjaga hal itu setiap hari. Wibawa bukan sesuatu yang bisa kita tunjukkan hanya sesekali. Ini adalah tentang cara kita hidup, bukan hanya saat ada orang lain yang melihat. Jadi penting untuk tetap konsisten dalam sikap dan tindakan kita, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak selalu menyenangkan. Kedua, teruslah belajar. Meskipun kita sudah merasa lebih percaya diri dan penuh wibawa, ada baiknya kita tidak berhenti untuk terus belajar. Belajar dari pengalaman hidup, dari orang-orang di sekitar kita, dan tentu saja dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Ingat, orang yang berwibawa itu adalah mereka yang mau menerima bahwa mereka tidak sempurna dan selalu siap untuk tumbuh lebih baik. Terakhir, jangan lupa untuk selalu memberi apresiasi kepada orang lain. Ketika kita bisa memberikan pujian atau penghargaan yang tulus kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa kita tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga terhadap perkembangan orang lain. Orang-orang yang merasa dihargai cenderung merasa lebih dekat dan lebih percaya pada kita. Sekarang, sebelum kalian meninggalkan video ini, saya ingin kalian ingat satu hal penting lagi. Coba lihat diri kalian sendiri di cermin dan tanyakan pada diri kalian, apakah kalian sudah merasa cukup berwibawa dan punya karisma? Jika belum, nggak apa-apa.
Semua bisa dipelajari kok. Final thoughts. Kepercayaan diri yang menginspirasi. Pada akhirnya, teman-teman, wibawa dan karisma bukan hanya soal bagaimana kita tampil di depan orang lain, tetapi bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Kepercayaan diri yang sejati datang dari dalam, dan itu akan terpancar keluar dalam setiap tindakan kita. Jika kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, orang lain pasti akan melihatnya dan menghormati kita. Jadi, mari kita berkomitmen untuk terus berkembang, baik dalam kepercayaan diri, sikap, maupun cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjadi lebih baik adalah investasi untuk masa depan kita yang lebih cemerlang. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kalian. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri dan tetap percaya pada potensi kalian. Kalau kalian merasa video ini memberikan insight yang berguna, jangan ragu untuk share dengan teman-teman kalian yang juga butuh motivasi. Dan tentunya, kalau kalian belum subscribe, sekarang saatnya klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terus semangat, tetap jadi diri sendiri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terakhir, saya ingin tahu pendapat kalian. Apa saja yang kalian lakukan untuk membangun wibawa dan karisma dalam hidup kalian? Share di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama-sama. Sampai jumpa, teman-teman.